Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Production. Hari ini kita akan bahas tentang Pak Prabowo, di mana Pak Prabowo itu mendapatkan ucapan selamat dari Mama Rika, dan juga langsung dari keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan omong-omong ya guys. Oke, kita gaskan guys. Surat Biden untuk Prabowo. Di sini surat Biden untuk Prabowo. Ucapkan selamat hingga doa. Selamat hingga doa. Wow, torelet deh, ya, ini keren. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengucapkan selamat kepada calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang unggul dalam pemilihan presiden 2024. Ini guys. Ucapan ini disampaikan Biden melalui surat dengan kop resmi Gedung Putih Washington tertanggal 12 Maret 2024. Berarti sekarang tanggal 16, sudah 4 hari yang lalu ya guys. Oke. Surat itu diantar langsung kepada Prabowo oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN yang bernama Yohannes Abraham pada Kamis tanggal 14 Maret. Bisa bikin 2 hari. Isinya, saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada masyarakat Indonesia atas keberhasilan pemilu. Sebuah bukti komitmen kita bersama terhadap demokrasi. Dan kepada Anda atas keunggulan Anda dalam perhitungan suara pemilihan presiden. Saya menantikan pengumuman hasil resminya, kata Biden dalam surat itu. Sedangkan kayak kemarin itu pernah kita bahas di akun yang satu lagi itu yang menyentil Pak Prabowo tentang Tuhan HAM. Aduh, Mama Rika juga gember gas gember. Biden melanjutkan bahwa selama 75 tahun Indonesia dan AS semakin terikat oleh nilai-nilai bersama serta visi demokrasi dan pluralistik bagi Indonesia. Nah, ini Yohannes Abraham. Bersama-sama kita juga telah menjaga stabilitas internasional, termasuk mewujudkan masa depan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, sejahtera, dan aman, ujar Biden. Lewat surat ya guys. Nggak tahu itu enggak langsung. Biden dalam surat itu juga menyorot peran Prabowo sebagai Menteri Pertahanan RI saat ini, yang menurutnya sangat penting bagi upaya ini. Yang kemarin sebelum coblosan itu ada yang mengasih 11 dari 100. Tonton ini guys. Jangan cuma bisa ngomong-ngomong. Kemitraan dengan Anda sebagai Menteri Pertahanan Indonesia sangatlah penting dalam upaya ini. Saya berharap dapat memperkuat hubungan negara kita lebih jauh lagi seiring kita terus menerapkan komprehensif strategic partnership ataupun kemitraan strategis komprehensif. Ya, partner berarti ya berteman ya guys ya. Dan mengajaki bidang kerjasama bersambungnya. Kayak gini mau dinilai dipakai dari ganjar kayak Tenggun ya guys, 5 itu Anies guys 100 dari 11, gila apa itu. Biden menyampaikan doanya untuk Prabowo
Ia juga menyebut ketika Indonesia dan Amerika bersatu, kedua negara akan menjadi lebih kuat dan dunia menjadi lebih aman. Pastilah, apalagi dipimpin oleh bapak kita, Bapak Prabowo. Mohon terimalah doa terbaik saya dan semoga tahun-tahun mendatang senantiasa diwarnai dengan perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bagi masyarakat kedua negara kita, kata B. Nah, di sini ada ucapan selamat juga langsung dari keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah II bin Al-Husain, di mana itu adalah, kalau nggak salah itu keturunan Nabi Muhammad ke-48 asli guys ya. Al-Husain salah satu keturunan Nabi Muhammad yang mengagumi Prabowo. Udah pada lihat dong video Raja Abdullah II bin Al-Husain saat mengucapkan selamat kepada Prabowo. Dan memberi selamat untuk secara langsung, jadi pengen langsung memberikan selamat karena mereka itu saling ya bisa dibilang saudara ya. Saya sangat berbahagia bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya lancar bro. Keduanya berbincang dengan sangat akrab, bahkan bercerita tentang kenangan-kenangan mereka. Pertanyaannya, sedekat apa sih Pak Prabowo dengan Raja Yordania itu? Bagaimana pula kekaguman Raja Abdullah kepada Prabowo? Abdullah adalah anggota dari Wangsa Hashimiyah yang telah memerintah keluarga kerajaan Yordania sejak 1921 dan dianggap sebagai generasi ke-41 keturunan langsung dari Nabi Muhammad. Kan berarti ke-41 guys ya, bukan ke-8 ya. Ini langsung keturunan Nabi Muhammad SAW, bukan yang kayak kemarin bawa-bawa malaikat Jibril, apalagi yang dapat dompet. Aduh guys, dapat apa? Dapat dompet yang katanya es. Itu apa? Persahabatan keduanya terjalin jauh sebelum Prabowo menjadi pengusaha dan politisi sukses, dan Abdullah sendiri masih menjadi pangeran dan belum menjadi raja. Stanley Weiss, pendiri lembaga bisnis eksekutif for National Security di Washington, Amerika Serikat, mengatakan Prabowo dan Raja Abdullah II adalah murid paling menonjol yang pernah dilatih di Amerika. Weiss dalam artikel di Huffington Post 2012 lalu mengatakan hal ini disampaikan sendiri oleh Wayne Downing, Jenderal Bintang 4 yang melatih para tentara asing di Fort Benning. Downing yang telah mengatakan di antara tentara asing yang pernah dia latih, Abdullah dan Prabowo adalah dua prajurit paling menarik perhatiannya. Dia mengatakan pada saya, dari semua tentara asing yang pernah dia latih, kedua orang ini paling menonjol, kata Weiss. Dia adalah Abdullah II bin Al-Husain, keturunan Raja Yordania. Satunya lagi adalah Prabowo Subianto. Dari Mama Rika saja sudah bilang guys, dua anggota yang pernah terjun ataupun orang asing itu bisa dibilang prajurit terbaik dunia ya guys ya. Itu adalah yang satu Raja Yordania Muhammad Al-Husain yang keturunan Nabi Muhammad, dan yang kedua itu adalah presiden kita guys, Prabowo Subianto, mantan komandan pasukan khusus Indonesia. Lanjut Weiss, selain pernah bertemu dalam pendidikan infanteri di Amerika Serikat, Prabowo dan Abdullah II juga sempat latihan anti teror bersama di Jerman Barat. Majalah Gatra Jerman guys, latihannya guys, 72 Januari 1999 menceritakan awal pertemuan antara Abdullah dan Prabowo terjadi saat Abdullah masih memimpin komando pasukan khusus kerajaan Yordania yang dibentuk pada April 1963. Secara pribadi, Abdullah sangat kagum dengan keberhasilan Prabowo memimpin operasi Raja Wali dalam pembebasan sandera yang disekap gerombolan Kiri Kwalik di Mapenduma, Irian Jaya pada Mei 19. Foto lama ya guys, foto lama ya, tahun 96. Saking kagumnya, pasukan yang dipimpin Abdullah selama 20 tahun kemudian berfungsi sebagai payung bagi Brigade Pasukan Khusus dan pengawal kerajaan Unit 71. Pengembangan unit operasinya diakui Abdullah terinspirasi oleh Kopassus ala Indonesia, di mana Prabowo pernah menjadi komandan jenderal unit tersebut. Disebutkan, Abdullah II juga mantap bapak kita Prabowo guys.
Prabowo. Oh, ya. Lah. Meminta Prabowo untuk menjadi penasehat militer negaranya, namun ditolak oleh Prabowo karena ia tetap ingin mengabdi di tanah air. Abdullah konon telah memandang Prabowo sebagai senior dan sahabatnya. Oh. Jadi Raja Yordania pun mengagumi sosok dari Pak Prabowo ya guys. Mantap. Bukan tentara biasa. Ini lihat kita dalam cari video tahu ini langsung dari pembahasan video-video orang ya guys ya. Ini tadi 41, terus yang ini 43. adalah generasi ke-43 keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijuluki media barat sebagai The Warrior King, beliau adalah Abdullah II bin Al-Husain, Raja Yordania. Lahir di Amman 30 Januari 1962, Raja Abdullah II pernah mengenyam pendidikan di Inggris dan Amerika Serikat. Karir militernya dimulai di The Sandhurst Royal Military Academy Inggris tahun 19... Jadi intinya mereka berdua itu pernah ke Inggris ya guys ya. Jadi makanya orang Amerika itu mengagumi. Berarti Nohwak. 80. Raja Abdullah II diangkat sebagai komandan kompi pengintai di Batalion 13-18 pasukan Husar Kavaleri Kerajaan Inggris dan bertugas dengan pasukan ini di Jerman Barat dan Inggris. Saat kembali ke Yordania, Raja Abdullah menjabat sebagai komandan peleton dan asisten komandan kompi di Brigade Lapis Baja ke-40 dengan pangkat letnan di Angkatan Bersenjata Yordania. Karir militernya yang cemerlang membuat Abdullah II diangkat jadi Panglima Komando Pasukan Operasi Khusus Kerajaan Yordania pada Oktober 1997. Pada bulan Mei 1998, ia dipromosikan menjadi Mayor Jenderal. Selama bersekolah di Amerika Serikat, Raja Abdullah II yang kala itu masih berstatus pangeran. Oh, jadi dulu itu statusnya masih pangeran ya guys, bukan raja ya. Tapi sekarang sudah raja ya. Raja Yordania itu ya. Rupanya bersahabat dekat dengan Prabowo Subianto. Keduanya sama-sama anak didik tentara paling dihormati Amerika, Jenderal Wayne Allen Downing. Jenderal Wayne Allen Downing yang Tuh guys. Prabowo guys yang kita kenal ganas. Imut juga guys. memimpin tim anti-terorisme elit Amerika pada 1990-an, menghabiskan puluhan Mantap Jenderal. tahun melatih tentara asing yang datang ke Fort Bragg untuk belajar tentang demokrasi. The Huffington Post menyebut Jenderal Wayne Allen Downing mengaku bahwa dari semua tentara asing yang pernah dia latih, hanya ada dua orang yang paling menonjol. Salah satunya adalah Abdullah II bin Al-Husain, Raja Yordania yang berkuasa, dan yang lainnya adalah Prabowo Subianto, mantan Komandan Pasukan Khusus Indonesia Kopassus. Raja Abdullah II sendiri dikenal sebagai manusia katak, pilot, dan penerjun payung yang berkualitas. Raja Abdullah II pernah jadi sorotan lantaran langsung memerintahkan penggempuran kelompok ISIS, usai seorang pilot Yordania ditangkap dan dieksekusi secara kejam. Sejujurnya, Dekamin bangga kita bakal punya presiden bernama Prabowo Subianto. Berikan pendapatmu. Berikan pendapatmu tentang Prabowo. Yang pastinya saya sangat senang. Bagi yang tidak senang, wah kacau itu pikirannya guys. Wah kacau, harus diobati. Kalau nggak senang, Prabowo Subianto memimpin negara kita guys. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Bravo Prabowo Gibran. Sekian video dari pembahasan kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.